Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog dan bersama saya di studio masih bergabung Elsa Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, dan melalui sambungan Zoom ada Raden Reza Pramadia, kuasa hukum keluarga Vina. Saya ingin menuju ke Bu Elsa dulu. Bu Elsa, Pak Rudiana kemudian tertuduh, Bu. Banyak sekali spekulasi di luar sana yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Sementara yang tahun 2016 yang kemudian ambil andil dan berperan banyak di dalam kasus ini adalah Ibtu Rudiana pada saat itu. Apa yang ingin Anda katakan dalam momen ini? Ini adalah kesempatan Anda untuk meluruskan beberapa hal yang simpang siur. Saya nyatakan 100% tidak benar, ya. Dia memang pertama saja mengamankan, setelah itu tidak ada kelanjutan, dan itu sudah diperiksa beberapa kali oleh Barreskrim, ya. Dan kemudian sesuai saya jelaskan ada foto-foto dan video yang mana pengakuan mereka adalah pengakuan murni tanpa siksaan, ya. Terus dia baru kena ada babak belur tuh waktu ditahan, dan memang kepala tahanan itu mendapatkan sanksi karena tidak bisa mengamankan mereka. Dan kemudian tanggal 3 kan langsung diambil alih oleh Polda Jabar. Jadi di mana letaknya klien saya Rudiana itu terlibat? Ini mereka bilang-bilang Aris Papua. Setelah saya cek, Aris Papua itu tidak sama sekali, bukan penyidik, dan tugasnya bukan di situ. Jadi benar-benar keterlaluan, ini asal ngomong aja. Dan saya melihat ini kan kayak di no viral no justice, jadi mereka membuat suatu buzzer-buzzer yang mengubah kenyataan, fakta realnya. Fakta realnya memang pembunuhan. Kan dinyatakan bahwa kalau memang dibunuh, ngapain mereka susah-susah pindahkan dari pembantaian itu ke flyover. Jelas kalau dia ditinggalkan saja korban itu, udah ketahuan mereka akan langsung tertangkap kalau itu pembunuhan. Mereka justru licik nih pembunuh, mengangkat dua korban ini bawa ke flyover. Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali. Tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina, sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya. Karena sampai Suroto jam 22.30 itu masih hidup merintih terus minta tolong kepada Pak Suroto. Dan kemudian kalau lihat korban tubuhnya itu benar-benar hancur lebur, bukan kecelakaan. Kecelakaan tuh ada lecet dan soal ini tidak ada. Justru ada benda-benda, ada trauma tajam di sini, di garis, di sini ditulis V. Terus di belakangnya pahanya Vina itu panjang. Kalau si Eki lepas semuanya, di sini lepas. Mana mungkin dia dipasangkan, kan bukan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Eki dipasangkan helm. Kalau itu kecelakaan, helmnya yang hancur, tapi kacanya pun tidak pecah, tapi kepalanya yang di dalam hancur. Bagaimana kita bisa membaca logika seperti itu? Dan itu kan kita berdasarkan forensik juga, 3 dokter yang memeriksa jenazah mereka. Sudah tuh tukang mandi jenazah, Ibu Ois, itu juga menjelaskan ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan yang orang yang awam sama sekali yang sering melihat jenazah. Kemudian juga dinyatakan, oh ya kalau memang dia diperkosa, dibunuh di sana, kenapa nggak ada tanah? Pada saat itu belum hujan, ya. Jadi tidak ada tanah di situ. Nah, mereka dipindahkan sana ke dalam flyover, baru pada jam itulah turun hujan. Karena itu mereka meninggalkan korban tuh begitu saja. Hujan, sehingga di tempat pembantaian itu darah-darahnya hilang. Tapi waktu foto, waktu ada di flyover, darahnya Eki itu luar biasa. Darahnya itu ada fotonya semua. Dan kemudian saya juga memperingati, ya, boleh mengajukan novum, bukti-bukti, tapi janganlah memfitnah korban yang sudah meninggal, yang tidak bisa
membela dirinya. Bilang minum ekstasi, bilang mabok-mabokan. Kita sudah punya dokter forensik maupun dokter dari Rahma, dokter dari Ihda, dokter forensik yang memeriksa mereka dan mengatakan tidak ada minum-minuman keras, tidak ada ekstasi. Yang ada justru di lambungnya almarhum Vina adalah jagung yang belum sempat tercerna. Janganlah kayak begitu, nggak bagus. Bela diri, bela diri. Kita hormati pengajuan PK, tapi janganlah memfitnah almarhum dan almarhumah yang tidak bisa bela diri, yang mereka telah bunuh. Oke, baik. Kita juga nampaknya sudah bergabung juga kuasa hukum Zaka Tatal melalui sambungan Zoom, Titin Priyalianti. Selamat malam, Bu Titin. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam. Bu Titin juga dalam perjalanan menuju ke studio kita. Saya ingin mengkonfirmasi dulu beberapa hal, Bu Titin, karena tadi kita sudah berbincang banyak di segmen-segmen awal. Ada dua hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama adalah apakah benar pada saat pemeriksaan para terpidana di tahun 2016 saat itu tidak didampingi pengacara. Kemudian yang kedua adalah apakah benar bahwa ada terpidana yang menyebutkan mereka dianiaya dan salah satu yang menganiaya itu adalah Ibtu Rudiana. Jadi begini Pak, pada saat mereka tertangkap pada tanggal 31 Agustus 2016, sebetulnya saya sudah mendapatkan surat kuasa pada malam harinya pada tanggal 31 Agustus yang orang tuanya datang gitu. Tetapi waktu itu kan saya datang ke Polres Cirebon Kota, kemudian di Polres Cirebon Kota saya berkomunikasi dengan penyidik, saya bilang saya mendapatkan surat kuasa, tetapi saat itu penyidik mengatakan Mbak Titin belum bisa dilihat dulu, tetapi boleh dititipkan nanti setelah ditandatangani dikembalikan gitu. Akhirnya saya menitipkan dan itu ditandatangani semua. Tapi saya ketemunya kapan? Kan harus saya dampingin. Nanti Mbak Titin sabar ya, karena kenapa ada komunikasi seperti itu? Karena kebetulan saya dari media, jadi memang hubungan saya dengan beberapa anggota kepolisian, karena tugas saya di kepolisian kejaksaan kehakiman juga memang dinas di situ. Jadi tidak ada persoalan gitu ketika saya mempercayai. Tetapi sampai tanggal 5 saya kembali, itu saya tidak pernah bisa bertemu. Dan itu sudah beredar foto-foto di tanggal 2, sudah beredar foto-foto adanya wajah-wajah yang ditangkap itu sudah babak belur. Nah, kekhawatiran orang tua itulah yang menyebabkan akhirnya saya mencari tahu kembali dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Dan saya dapat informasi sejak tanggal 3 itu sudah dipindahkan ke Polda Jabar gitu. Nah, akhirnya saya ke sana, tapi saya juga tetap tidak bertemu. Nah, karena itulah, karena kekhawatiran keluarga dan saya juga yang sudah menerima surat kuasa. Ini surat kuasanya, Mbak. Ini surat kuasanya sebenarnya sudah karena waktu surat kuasa aslinya itu sudah saya titipkan di Polres Cirebon Kota. Tetapi sempat saya fotokopi dulu. Gitu. Akhirnya saya memang tidak ketemu. Nah, tanggal 7 saya lapor ke Propam Polda Jabar dengan membawa bukti foto-foto itu. Tetapi waktu itu karena surat kuasa aslinya tidak ada di Polda Jabar, akhirnya orang tuanya saya ada di luar. Mereka melaporkan mengenai anaknya yang tidak bisa bertemu gitu, Mbak. Oke, saya ingin konfirmasi, artinya setelah tanggal 27 Agustus itu Anda memang sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum atau gimana, Bu Titin? Tanggal 31, Mbak. 31 setelah penangkapan itu. Ya sayangnya saya di kendaraan, saya nggak bisa ngelihat bukti dokumennya. Memang sudah ada tanda tangan dari yang tertangkap gitu. Berarti artinya dari sejak tanggal 27 sampai dengan 31 sebelum Anda menjadi kuasa hukum, artinya tidak ada yang mendampingi selama waktu-waktu ini? Ya, bukan tanggal 27, Mbak. Tanggal 31 kan penangkapan tanggal 31. Waktu tanggal 27 informasinya kecelakaan. Dari tanggal 31 itu saya tidak pernah bisa bertemu sampai tanggal 16 September. Tanggal 16 September barulah ketemu saya dengan Zaka Tatal. Itu pun BAP-nya sudah jadi. Gitu, Mbak. Oke.
soal kemudian keterlibatan Aibtu Rudiana pada saat itu yang disebut melakukan penyiksaan kepada para terpidana, apa yang ingin Anda sampaikan di dalam forum ini? Sebetulnya gini Mbak, yang orang tidak paham, waktu terjadi penangkapan itu kan Aldi di dalam kesaksian di PK menyatakan ada Papua, ada Gun, ada Bapak Rudiana, dan yang lainnya. Yang orang tidak paham, saya juga bingung kenapa ada Aris Papua. Aris Papua itu dinasnya bukan di Polres dia nggak ada. Kota Mbak, di Polres Sumber. Jadi bagaimana mungkin anggota Polres Sumber ikut melakukan penangkapan karena disampaikan oleh Aldi ada Aris Papua. Itu saya juga terkejut karena dulu nama Aris Papua itu tidak pernah muncul. Baru ketika Aldi memberikan kesaksian dan Aris Papua itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Karena yang dihadirkan di persidangan yang melakukan penangkapan itu Gun, Dodi, ada beberapa nama saya khawatir salah menyebutkan, tetapi itu di dalam berkas. Tiba-tiba muncul nama Aris Papua yang dilakukan penganiayaan pada saat penangkapan, itu anggota Polres Sumber, Mbak, bukan anggota Polres Kota Cirebon. Itu jadi saya meyakini penganiayaan itu memang terjadi dan penyiksaannya luar biasa. Karena kemarin juga saya ketemu dengan Sudirman, dia menyatakan ditembak di punggungnya itu dan moncongnya itu ditempelkan ke badan dia. Jadi saya meyakini betul karena saya juga paham waktu di persidangan kondisinya memang kelihatan masih ada bekasnya. Jadi saya meyakini 2016 itu penuh penyiksaan, saya meyakini betul Mbak. Oke, Anda meyakini ada penyiksaan, di sisi lain Bu Elsa meyakini bahwa tidak ada penyiksaan pada malam hari itu. Yang ada adalah keterlibatan para tahanan lain ya, terkait dengan foto-foto atau video yang beredar. Saya ingin minta pendapat dulu dari Mas Reza. Mas Reza tentu mendengarkan, kemudian meneliti bagaimana statement atau pernyataan-pernyataan ini, kita tidak bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Anda juga menyampaikan bahwa dari Bu Titin ada cerita penyiksaan dan ini kemudian diafirmasi lagi oleh Bu Titin, tapi di sisi lain Bu Elsa juga bilang tidak ada penyiksaan. Apa yang ingin Anda komentari? Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah mengatakan bahwa peristiwa Cirebon ini harus diurai hingga tuntas dan transparan. Dan Mabes Polri juga sepengetahuan saya sudah membentuk tim khusus untuk katakanlah melakukan eksaminasi atau investigasi kembali tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa Cirebon di balik meninggalnya almarhumah dan almarhum. Firasat saya mengatakan tim khusus itu sudah bekerja selesai. Dan firasat saya juga mengatakan mereka sudah sampai pada sebuah simpulan. Pertama, ada atau tidak peristiwa pidana di balik kematian kedua korban? Dan ada tidak pelanggaran etik yang dilakukan entah itu oleh Aibtu Rudiana ataupun para penyidik? Perkiraan saya simpulan tentang dua hal itu sudah didapat. Dengan demikian, di balik polemik antara katakanlah Bu Elsa dengan Bu Titin, satu pihak mengatakan tidak ada itu penyiksaan oleh Aibtu Rudiana, tidak ada itu penyiksaan oleh penyidik. Sementara Ibu Titin saya tangkap kesan kuat meyakini bahwa sudah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana maupun para penyidik. Polemik ini hanya bisa ditengahi oleh Mabes Polri. Sehingga tanpa menunggu sampai ada putusan PK, Mabes Polri sesungguhnya sudah bisa meredakan polemik ini, sekaligus memberikan gambaran kapan kira-kira masalah ini akan tuntas, seperti instruksi Kapolri. Nah, selama Mabes Polri memilih posisi diam, kemudian anggaplah mengatakan, tunggu saja sampai PK, gitu, maka menurut saya, maka polemik ini akan terus berkepanjangan. Klien Bu Elsa bisa saja akan terus dipojokkan oleh para netizen. Dan jangan salah, institusi Polri pun akan terus-menerus mendapat kecaman publik. Kecaman publik itu tidak tersampaikan lewat lembaga survei. Tapi kecaman publik itu bisa kita cermati dari sekian ribu, bahkan mungkin sekarang sudah mencapai jutaan komentar yang ada di berbagai macam sinear. Termasuk perbincangan kita ini, begitu naik di YouTube, channel Nusantara TV, ribuan komentar datang, termasuk komentar-komentar yang begitu negatif terhadap Polri. Bagi saya, tentang Aibtu Rudiana dan para penyidik, ya silakan saja. Tapi yang saat ini paling mengganggu pikiran saya adalah sampai kapan kemudian Mabes Polri akan membiarkan dirinya terus-menerus menjadi, maaf, sasaran cercaan netizen dan citizen. Akibat apa? Tadi itu. Akibat Mabes Polri sendiri yang sepertinya tidak sungguh-sungguh
melaksanakan perintah Kapolri agar peristiwa Cirebon diselesaikan hingga tuntas dan transparan. Tuntasnya kapan? Entah di mana ufuknya. Tapi paling tidak yang kita harapkan saat ini adalah transparansi, termasuk transparansi terkait dua simpulan tadi. Ada atau tidak peristiwa pidana di balik meninggalnya almarhum dan almarhumah? Plus ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik 2016? Saya tidak tahu apakah penyidik 2024 juga ditelisik kembali atau tidak. Itu dia. Oke. Apa kemudian hukuman yang menanti ketika Iya. Sudah langsung terjawab. memang oke. Kalau Apakah kita ini hanya sampai di pada pelanggaran kode etik? Memang yang paling dekat di mata adalah ketika personil melakukan penyiksaan selama pemeriksaan, itu jelas-jelas melanggar kode etik profesi Polri. Itu tercantum eksplisit di dalam kode etik tersebut. Nah, tinggal lagi apakah kemudian misalnya nih penasihat hukum para terpidana juga akan meminta pertanggungjawaban pidana misalnya terhadap Ibtu Rudiana dan para penyidik, yaitu dikembalikan kepada mereka. Walaupun menurut saya kalau kita sungguh-sungguh ingin taat pada konvensi anti penyiksaan, maka sesungguhnya Mabes Polri sekali lagi patut memberikan perhatian ekstra terhadap isu perbincangan kita pada petang hari ini. Karena kalau sekali lagi, kalau menunggu sampai ada putusan PK atau putusan-putusan pada perkara lainnya yang mengatakan bahwa sudah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh si A, si B, si C, si D yang notabene adalah personil penegakan hukum, itu memalukan menurut saya. Akan lebih baik sekiranya gestur positifnya dikirim sejak sekarang. Mengatakan bahwa seandainya ya, saya berandai-andai ini, benar sudah terjadi penyiksaan terhadap para tersangka yang dilakukan oleh personil A, personil B, personil C, dan seterusnya, dan seterusnya. Betapapun itu akan membuat kita tercengang, tapi selanjutnya mudah-mudahan publik akan bisa menangkap ini loh, cara Mabes Polri mengoreksi kerja mereka, sesungguhnya bukan kerja Mabes Polri ya, kerja Polda Jabar yang sudah berlangsung pada tahun 2016, 2017, dan juga mungkin 2024. Oke. Mas Raden, apa komentar Anda maupun juga keluarga, Vina tentunya, yang kita lihat tadi Mas Reza sampaikan bahwa Polri cenderung atau terkesan menutup diri soal bagaimana kemudian kelanjutan penyidikan kasus ini? Iya, dari awal mencuatnya kasus ini, Bang Hotman Paris juga pernah bilang kan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta yang memang benar-benar independen, yang terdiri daripada profesor ahli hukum pidana bekerja sama dengan Mabes Polri untuk mengusut kasus ini. Jadi biar lebih transparan harus ada pihak eksternalnya juga, dan itu biar lebih jelas. Kalau seperti ini kan kayaknya ada kesan-kesan yang beredar di masyarakat tidak serius seperti yang tadi dikatakan Bang Reza Indragiri. Jadi kita tetap berharap biar kasus ini segera tuntas, biar pihak keluarga juga tenang. Kalau seperti ini terus kan berkembang di mana-mana, ada yang almarhumahnya nggak bagus lah, digosipkan ini itu segala macam. Jadi kita berharap biar segera selesai ya, dibentuk suatu tim khusus. Jadi biar clear semuanya. Seberapa serius tapi kalau Anda bisa menilai bagaimana Polri kemudian ingin mengusut kasus ini? Terakhir sudah dibuka hotline itu kemudian digunakan oleh Mas Reza Indragiri untuk menyampaikan apa yang ia rasakan perlu untuk disampaikan, tapi kemudian tidak ada jawaban sama sekali. Sampai sekarang Mas Reza ya tidak ada jawaban. Apa komentar Anda? Iya, memang saya melihat Polri sudah sangat serius ya, tapi kan keseriusannya ini kan tidak perlu lagi harus ada peninjauan kembali atau apapun nanti upaya-upaya hukum lain. Jadi kan sudah harus tuntas ini seperti apa, karena kan sudah diturunkan tim khusus bentukan Pak Kapolri dan Bareskrim. Jadi itu kan harus sudah jelas, sudah bisa membuka tabir ada apa sebenarnya. Kasus ini sampai berlarut-larut 8 tahun tidak selesai, dan akhirnya masyarakat menduga-duga ada rekayasa atau apapun itu, kan akhirnya juga memperburuk citra kepolisian gitu. Oke, baik, kita harus jeda sejenak Mas Raden, Mas Reza, Bu Titin dan juga Bu Elsa. Kita harus jeda, kita kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjut berdialog, kita dengarkan dulu
statement atau pernyataan dari Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana. Saksi Dede Wiswanto mengaku melihat para pemohon PK melempari korban Muhammad Rizky Rudiana bin Lisdiana dan korban Vina Dewi Arsita, kemudian melakukan pengejaran dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh korban. Keterangan saksi Dede Wiswanto tersebut tidak benar, karena sesungguhnya saksi Dede Wiswanto tidak pernah melihat peristiwa yang diterangkan tersebut. Alasan saksi Dede Wiswanto menerangkan hal tersebut karena diminta oleh saksi Aep dan saksi Rudiana. Saksi merasa berdosa karena akibat kebohongannya telah menyebabkan para pemohon dan terpidana lainnya masuk penjara atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian saksi pernah mendapatkan panggilan untuk hadir di persidangan, tetapi ketika ditanyakan kepada saksi Rudiana, maka disebutkan tidak usah datang atau tidak usah dihadiri. Oke, itu adalah saat memori PK 6 terpidana kemarin. Bu Elsa, lagi-lagi nama Ibtu Rudiana disebut-sebut. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kemudian Ibtu Rudiana disebutkan mengarahkan pengakuan atau kesaksian dari beberapa saksi, yakni Ade dan juga Dede. Apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Saya sudah menjawab ya pernyataan dari Bapak Reza bahwa kepolisian yaitu Barreskrim sangat konsentrasi terhadap masalah ini. Pada tahap pertama sudah turun tangan Irwasum, Kompolnas, Propam, Komnas HAM dan semuanya memeriksa termasuk Ibtu Rudiana. Dan telah diumumkan keputusan oleh Propam bahwa klien saya tidak terlibat di dalam tidak menyalahi prosedur dan tidak terlibat dalam hal ini. Karena kan memang dia hanya pengamanan hanya palingan 30 menit, kemudian dia dibuat laporan dan semuanya kan diserahkan, ada serah terima penyerahan kepada Kasat Serse Polres Cirebon Kota. Udah kan Kasat Serse itu pangkatnya lebih tinggi dari Ibtu. Ini sekarang Ibtu. Pada saat itu dia Aibtu, pembantu penyidik. Jadi nggak for nothing gitu loh untuk Kasat Serse. Kemudian tanggal 2 ada peristiwa yang menghebohkan, ada berantem itu si 8 terpidana itu babak belur. Langsung Polda Jabar menarik itu supaya jangan sampai disalahgunakan seolah ada konflik interest. Jadi tanggal 3 ada pemindahan kan, tahanan, berkas perkara semuanya. Pindah ke Polda, dirnya itu kan pangkatnya kombes, alangkah tingginya. Ini aib tuh for nothing ya, nggak bisa cawe-cawe. Karena itu selalu yang orang kecil ini terus dituduh. Jadi saya sangat keberatan, karena dia cuman berapa menit, 30 menit. Tiba-tiba dia, karena dia orang kecil, karena yang orang gede nggak berani mereka ini menuduh. Oke, Bu Elsa, kalau kemudian ada anggapan soal Polri yang cenderung menutup diri soal kasus ini. Itu pendapat orang, tapi yang jelas dari yang pertama sudah ada pemeriksaan tadi saya jelaskan, dan yang kedua ini kira-kira sebulan yang lalu ya kalau nggak salah, Bapak Kapolri sendiri yang saya ketahui itu turun tangan, termasuk Densus, termasuk semualah turun tangan melakukan penyelidikan ini, termasuk diperiksakan terpidana Kapolri dulu, dirnya Kapolda yang dulu, semua diperiksa tuntas. Dan hasilnya tentu tidak secara detail saya tahu, tapi mereka meyakinkan memang ini pembunuhan. Dan saya tidak tahu apalagi yang mereka tetapkan kan internal. Saya juga cuman tahu bahwa itu memang mereka menindaklanjuti mengejar saksi-saksi yang dulu lalai untuk tidak diperiksa. Dan saya sudah mendapatkan beberapa saksi lagi yang memperkuat, yang melihat langsung pemindahan korban yang dari tempat itu dipindahkan ke flyover.
Yang mana Berapa saksi? ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Oke, Iya. apa upaya selanjutnya kalau Ya gitu? itu nanti kita amankan. Dan tidak perlu orang lain tahu, nanti itu akan kita buka. Dan itu saya juga yang turun tangan sendiri Oke. ya. Kemudian yang melihat 2 terpidana ini yang minta tolong ke suatu rumah di mana bajunya semua penuh darah. Oke, sampai di Dan situ dulu. banyak lagi yang saya tidak perlu, tetapi karena itu janganlah jangan selalu mengecil-kecilkan klien saya, menuduh-nuduh klien saya. Itu udah proses hukumnya kan sudah dari penyidikan Polda Jabar, kemudian kejaksaan, dan kemudian sampai ke pengadilan, dan juga kan waktu tanggal 1 September itu kan didampingin oleh tantenya, tantenya orang ada foto-fotonya kalau nggak salah omnya. Dan kemudian yang saya ingatkan Bu Titin, itu ada formulir B4 tulisan tangan dari Saka Tatal yang mengakui menyesal telah memukul 1 kali almarhum Eki, dan ibu ikut tanda tangan. Itu tolong diakui. Kan itu di kejaksaan, bukan di Polda. Apakah pada waktu itu Saka Tatal dipukul untuk menulis tangannya itu? Baik. Pengakuan itu. Saya berikan kesempatan kepada Bu Titin untuk menjawab itu. Silakan Bu Titin. Itu juga disiksa itu. Bu Titin? Ya, ya Mbak, kalau masalah 2016, mau orang suruh nulis apa, Saka Tatal waktu itu masih kecil. Sekarang yang lebih dahsyatnya lagi 2024, Sudirman itu juga sama nulis, sama mengakui 2024 loh setelah viral. Apa kabar di 2016 yang mereka betul-betul dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Apapun yang ditulis, karena saya juga sudah komunikasi dengan yang dewasa, mereka juga betul-betul dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan. Dalam kondisi yang sudah babak belur, berdarah-darah, muka hampir tidak kelihatan. Itu yang disampaikan. Sekarang di 2024, Sudirman di 2024 yang sudah begitu viral juga dipaksa tidak mau bertemu dengan keluarga, mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Kalau ngomong nggak usah, Pak. Oke. Saya kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Tidak ada menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut nggak dijaga. Baik, Bu Titin nampaknya juga sudah menerima apa yang disampaikan oleh Bu Elsa. Saya ingin ke Mas Reza. Mas Reza, iya. Apakah seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa, karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi, betul. Terserah mau terima atau tidak. Nah, kalau saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri, itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Saya cuma memberikan apakah terjadi pidana atau tidak, ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak. Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ini pembunuhan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah. Dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita perbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan.
Saya bicara transparansi bukan berarti bahwa seluruh informasi 100% harus disampaikan oleh Polri kepada publik. Tidak. Iya, Kita juga paham mana informasi untuk kepentingan penyidikan dan seterusnya. Tapi tadi saya berspekulasi ya, firasat saya mengatakan karena kerja tim sus sudah selesai, simpulan sudah mereka capai, maka segera mungkinlah sampaikan kepada publik tentang temuan tersebut. Ada atau tidak pidana di balik kematian Eki dan Tina, ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Oke. PK kemudian sedang berjalan, saka tatal, kita masih menunggu keputusan dari MA, kemudian PK terpidana sidangnya masih akan terus berlanjut. Apa kemudian implikasinya ketika PK ini kemudian dikabulkan oleh hakim? Oh, ya sudah jelas kalau PK dikabulkan oleh hakim, simpulan kita tentang peristiwa Cirebon berbalik 180 derajat. No case, tidak ada persoalan pidana. Benar bahwa hasil otopsi mengatakan bahwa kedua korban meninggal sebagai, kematian tidak wajar. Tapi ternyata kematian tidak wajarnya bukan merupakan akibat perbuatan pidana. Dan sebaliknya, terbuka ruang pertanggungjawaban etik. Jadi betapapun tadi kalau Bu Elsa mengatakan bahwa Ibtu Rudiana, hanya Ibtu Rudiana atau para penyidik lainnya Ibu yang tidak melanggar etik menurut Ibu? Semuanya. Nah, semua tidak melanggar etik. Tapi kalau ternyata belum ada putusan tapi itu. kalau ternyata Mahkamah Agung mengabulkan PK, maka justru kebalikannya. Terbuka ruang pertanggungjawaban etik bagi Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Oke, Bu Elsa mungkin punya pandangan apabila memang PK ini kemudian dikabulkan hakim. What's next? Kita tetap tunduk kepada putusan, ya. Apapun putusannya kita terima. Dan jika kalau ditolak ya sudah, ya. Itu yang memang kalau dari fakta-fakta yang kami dapati itu ya insya Allah ditolak ya. Tetapi kalau sampai diterima, ya tentu itu kewenangan dari kepolisian, bukan kewenangan saya. Berarti ada kemungkinan bahwa kalau itu diterima, berarti Ibtu Rudiana harus bertanggung jawab. Nggak bisa begitu, itu kan nanti diperiksa siapa yang bertanggung jawab. Karena Rudiana itu kan hanya 30 menit dan sudah pernah diperiksa di Propam. Itu Propam tuh etik loh. Dan itu waktu pemeriksaan itu sudah diumumkan. Kalau nggak salah Pak Reza juga mungkin udah tahu ya. Diumumkan oleh Divisi Humas Mabes Polri. Divisi Humas Mabes Polri. Iya, sekian udah. bulan silam. Iya, dan kemudian ada lagi sebulan lalu langsung Kapolri memeriksa. Dan saya tahu karena Pak Rudiana diperiksa di sana, saya kan jadi tanya siapa aja yang diperiksa ini. Nah, terus kesimpulannya kalau kami lihat tentu sangat rahasia sekali ya. Dengan posisinya masih tetap di sini ya mungkin mereka masih menunggu putusan PK. Oke. Ya, rahasia, tapi tentu di sisi lain kan publik juga perlu tahu ini ya, soal transparansi ini. yang saya katakan tadi. Transparansi, karena kalau kemudian tertutup rapat, satu, seolah-olah kok instruksi Kapolri tidak diikuti. Dan yang kedua, tidak adanya sikap transparan bahkan 0,01% pun itu akan bisa memancing kecaman dari masyarakat. Ya, saya berharap tidak demikian. Ya itu dia, Bu Elsa saja sebagai kuasa hukum tidak mengetahui detail soal pemeriksaan itu. Mereka, jadi nanti apa kebijakan yang diputuskan dari hasil yang didapati oleh Mabes Polri dari pemeriksaan, termasuk terpidana juga diperiksa loh. Jadi saya nggak bisa mau melampaui hal itu. Yang jelas ya kan bukan saya kan orang luar. Yang jelas pada saat ini mereka meyakini itu pembunuhan, itu aja yang saya tahu. Saya bingung ya, terus terang begini. Ketika menangani kasus Verdi Sambo dalam waktu sekitar 1,5 bulan, Mabes Polri sudah luar biasa gesit masuk ke 3 dimensi. Etik diselesaikan, berujung pada pemecatan Verdi Sambo. Pidana berjalan, politik pun berjalan. Bagaimana kemudian Kapolri melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI untuk mengupdate wakil rakyat terkait dengan bagaimana perkembangan penanganan kasus Verdi Sambo. Pidana, etik, politik. Simultan dalam waktu 1,5 bulan beres. Peristiwa Cirebon ini udah berbulan-bulan ini. Sejak pertama kali kita gempar menyimak katanya ada orang yang kesurupan dalam film Vina, tapi kemudian perhatian publik beralih lagi dari hal-hal mistik ke hal-hal penegakan hukum. Sudah berbulan-bulan, pidananya mana? Etiknya mana?
Politiknya mana? Tanda tanya. Kenapa ya bisa begitu ya? Saya tidak tahu. Saya pun bingung, Nah, Mas gitu Reza kan? bingung, saya Iya. juga bingung, Bu Elsa juga bingung, kita semuanya bingung karena memang tidak ada penjelasan detail, apalagi terkait dengan tadi tidak ada pelanggaran kode etik. Kami tahu itu, tapi tidak ada penjelasan detail. Sepertinya penyidikan itu seperti apa, kemudian memunculkan kesimpulan seperti itu. Artinya tidak ada transparansi di sini. Saya ingin langsung menuju ke Bu Titin. Bu Titin, apa kabar PK Sakatatal? PK Sakatata sampai saat ini kami belum menerima informasi, Mbak, baik dari pengadilan maupun dari pengadilan negeri tentunya. Belum dapat informasi apa-apa, Mbak. Estimasi waktunya kapan kira-kira Bu Titin? Kelihatannya wartawan dah yang harus mendorong ke Mahkamah Agung gitu Aha. keputusannya. Baik, kami dapat informasi bahwa paling cepat katanya 3 bulan. Tapi kemarin kami berdiskusi dengan Pak Susno. Menurut Pak Susno harusnya itu dalam seminggu seharusnya sudah bisa selesai dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah soal putusan MA. Tapi tentu kita masih menunggu bagaimana ini selanjutnya. PK Sakatatal pun kita masih mencermati soal PK para terpidana. Saya ingin ke Mas Raden. Terakhir Mas Raden, dengan berbagai macam polemik kemudian soal kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016, sidang PK sedang berlangsung, kemudian PK Sakatatal juga kita masih tunggu bagaimana hasilnya. Apa yang menjadi harapan tentu dari keluarga Vina, baik itu dari proses penyidikan kasus ini maupun juga dalam hal PK yang diajukan para terpidana? Ya, jadi kami wakili pihak keluarga adalah berharap kasus ini segera selesai, segera tuntas, sehingga arwah almarhumah bisa tenang, dan juga apapun nanti hasilnya dari putusan pengadilan atau dari pihak kepolisian, itu hasil akan kita hormati dan akan kita laksanakan apapun nanti hasil akhirnya. Menerima meskipun mungkin pada akhirnya hasilnya adalah ini kecelakaan dan bukan pembunuhan. Iya, sudah sering saya katakan kita akan menerima dan berbesar hati apakah ini pembunuhan ataupun ini hasil kecelakaan. Baik, oke. Terakhir Bu Elsa, ini kesempatan Anda terakhir, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya sampaikan ya, tadi bilang seminggu bisa putus itu nggak mungkin, ada aturannya ya. 60 hari pemberian berkas perkara PK. Dan saya juga dengar pengumuman dari Humas Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 30 Agustus kemarin baru berkas PK dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian ya karena menggunakan digital ya tentunya setelah itu Mahkamah Agung lah yang menentukan itu. Setahu saya sih ya kalau pidana biasanya sekitar 6 bulanan ya, antara 6 bulanan 3 sampai 6 bulan. Tapi kita nggak tahu, itu kan kewenangan dari sana karena tidak ada ketetapan batas waktunya. Tapi yang ada ketetapan dari pengiriman berkas paling lama 60 hari. 60 hari. Nah, itu kan mulainya tanggal 24 Juli, tanggal 30 dikirim berkasnya. Jadi memang butuh waktu menurut Anda? Iya, jadi Tidak orang mungkin bilang, dalam seminggu itu selesai? Ya nggak mungkin lah, orang jaksanya kan bikin kontra memori PK, ya kan? Saksi-saksinya semua kan dibahas oleh jaksa. Kan itu bukan menggunakan pemikiran, waktu, diskusi dari timnya. Jadi enggak. Jadi ya kita sama-sama nunggu sambil berdoa. Baik, Mas Reza, nampaknya Anda akan kami sering undang lagi ke sini karena sepertinya prosesnya akan lebih panjang dari yang kita bayangkan. Apakah memang sepanjang itu? Semakin sering diundang ke sini semakin gergetan saya jadinya gitu. Dan saya semakin larut dalam paranoia saya sendiri. Kenapa? Paranoia tapi ilmiah. Karena dalam psikologi forensik ada istilah curtain code, kode tirai. Istilah ini untuk menunjuk kecenderungan personil penegakan hukum, termasuk personil polisi, menutup-nutupi kesalahan sejawat mereka. Maka izinkan saya untuk dengan segala hormat, mungkin saya khilaf ini, tapi saya jujur katakan, kenapa aspek transparansi sepertinya kepinggir saat ini, itu menyediakan dasar bagi saya untuk khawatir bahwa jangan-jangan curtain code alias kode tirai, kecenderungan menutup-nutupi kesalahan, itu sedang bermain-main saat ini. Mudah-mudahan saya keliru. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan, kalau memang itu benar terjadi, mau sampai kapan permainan ini akan terus berlangsung ya? Saya sih berharap sebetulnya sebelum pelantikan presiden baru, ini udah harus ada selesai. pengumuman publik tentang aspek pidananya bagaimana,
aspek etiknya bagaimana? Oke, Agar tidak kemudian berlarut-larut. pergantian rezim ini meninggalkan kenangan yang sangat indah, sangat luhur, sangat profesional terkait dengan terutama sekali Kapolri Jenderal Listio Sigit. Baik, terakhir Bu Titin, PK dari 6 terpidana juga sedang berlangsung sidangnya. Apa yang kemudian menjadi harapan mungkin ya dari Bu Titin dengan berlangsungnya sidang PK 6 terpidana ini yang kemudian akan kemungkinan besar akan berpengaruh kepada PK Sakatatal juga? Saya sih yakin 7 terpidana akan bebas, Mbak. PK akan dikabulkan, insya Allah, amin. Allah Oke. Akbar. Baik, termasuk Sakatatal, termasuk Sudirman dan juga 6 terpidana lainnya. Kami tentu nanti akan menantikan perkembangan lebih lanjut. Bu Elsa juga pasti akan kami undang untuk memberikan ruang berbicara, meluruskan berbagai macam hal pun dengan Mas Reza dan juga Mas Raden serta Bu Titin. Terima kasih semuanya sudah hadir di NTV Prime Dialog hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam, salam sehat. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime Bulletin akan kami lanjutkan usai jeda.